Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, lensa dunia Islam terbaru kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Lailatul Mukaromah. Kabar pertama datang dari Amerika Serikat yang kami kutip dari Al Jazeera, di mana Presiden Joe Biden membela Israel dari tuduhan kejahatan perang yang diajukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Pernyataan Biden ini muncul setelah Kepala Jaksa ICC, Karim Khan, menyatakan bahwa ia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan selama konflik di Gaza. Dalam acara Bulan Warisan Yahudi Amerika di Gedung Putih pada hari Senin, Biden menegaskan, "Biar saya perjelas, kami menolak permohonan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel." Biden juga menambahkan tidak ada kesetaraan antara Israel dan Hamas. Beberapa jam setelah sebelumnya, ia mengeluarkan pernyataan tegas yang menyebut surat perintah penangkapan ICC sebagai sesuatu yang keterlaluan. Israel juga menghadapi kasus terpisah mengenai dugaan genosida di Mahkamah Internasional atau ICJ yang diajukan oleh Afrika Selatan. Biden menyatakan bahwa Israel tidak melakukan genosida di Gaza, bertentangan dengan putusan ICJ yang menyatakan ada resiko genosida yang masuk akal di Gaza. Dalam pidatonya, Biden menyatakan, "Apa yang terjadi di Gaza bukanlah genosida. Kami menolaknya," meskipun pembelaan Biden terhadap Israel disambut tepuk tangan meriah di acara Gedung Putih. Kampanye pemilihannya telah dirusak oleh protes pro-Palestina di seluruh Amerika, dengan beberapa pendukung anti-perang menjuluki presiden tersebut sebagai genosida Jew. Sementara itu, Jaksa ICC merinci dakwaan spesifik terhadap Netanyahu dan Gallant, termasuk membuat warga sipil kelaparan sebagai metode peperangan dan pemusnahan. Han juga mengajukan surat perintah penangkapan terhadap 3 pemimpin Hamas atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan ini didukung oleh bukti yang disiapkan oleh panel ahli, termasuk pengacara hak asasi manusia internasional Amal Clooney. Dalam pernyataannya, Clooney menegaskan bahwa tidak ada konflik yang harus berada di luar jangkauan hukum atau pelaku manapun yang berada di atas hukum. Beberapa anggota parlemen Amerika dari Partai Republik memberikan kritik yang lebih keras terhadap ICC. Senator Tom Cotton bahkan mengancam akan melarang jaksa ICC dan keluarganya memasuki Amerika Serikat. ICC merupakan pengadilan kejahatan perang internasional permanen pertama di dunia, dengan 124 negara anggota yang wajib menangkap orang yang dicari jika mereka berada di wilayah negara anggota. Meskipun demikian, Amerika Serikat dan Israel bukan anggota ICC, begitu pula dengan Tiongkok dan Rusia. Reaksi internasional terhadap rencana jaksa ICC ini beragam. Dalam komentarnya di Dewan Keamanan PBB, utusan Swiss untuk PBB menyatakan dukungan penuh negaranya terhadap ICC dan menekankan pentingnya menghormati independensinya. ICC sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret 2023 atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Langkah yang diambil pada hari Senin ini menandai pertama kalinya pengadilan berupaya melakukan intervensi dalam konflik Timur Tengah. Sementara itu, kantor berita Islam Minanews.net memberitakan di mana warga Palestina di jalur Gaza mengkritik keputusan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang dianggap tidak adil karena berupaya menangkap para pemimpin Hamas dan menyamakan mereka dengan para pemimpin Israel. Karim Khan, jaksa ICC, telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, komandan sayap militer kelompok tersebut, Mohammed Deif, dan Kepala Biro Politiknya Ismail Haniyeh, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Warga Gaza menilai tindakan ini menyamakan korban dan pembantai. Sameh, seorang akuntan berusia 45 tahun dari kota Gaza yang kini mengungsi ke Khan Yunis menyatakan, pembantaian terhadap warga Palestina tidak dimulai pada tanggal 7 Oktober, melainkan sejak tahun 1948. Tanggal 7 Oktober adalah respons terhadap semua kejahatan yang dilakukan oleh penjajah. Ummu Samet, seorang ibu dari 6 anak yang menjadi pengungsi akibat perang, juga menyatakan ketidakadilan
keputusan ini. Dunia ini tidak adil, mereka melihat dengan satu mata. Kenapa mereka bisa menyamakan antara kita dan penjajah? Tanyanya. Muhammad Faruk, seorang warga Gaza berusia 25 tahun, menyebut permintaan surat perintah penangkapan terhadap Dave bersama Netanyahu dan Galan sebagai lelucon. Biarkan mereka menangkap Netanyahu dan Galan dalam perjalanan pertama mereka ke luar negeri. Dan jika mereka bisa datang ke Gaza untuk menangkap Dave yang tidak pernah pergi dan sibuk melawan pendudukan, biarkan mereka melakukannya, katanya. Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menyatakan bahwa keputusan ICC mewakili dorongan kepada pendudukan untuk melakukan perang pemusnahan. Kelompok Palestina mengecam tindakan penangkapan terhadap para pemimpinnya dan mengatakan bahwa permintaan penangkapan terhadap Netanyahu dan Galan datang terlambat 7 bulan. Di pihak Palestina, bahkan mereka yang kritis terhadap Hamas menolak gagasan untuk menyamakan mereka dengan Israel. Wasel Abu Yosef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, menyatakan bahwa pejabat Israel melakukan kejahatan genosida di jalur Gaza. Rakyat Palestina mempunyai hak untuk membela diri, katanya dari Ramallah. Warga Gaza lainnya, Rabah Abu Elias, menyatakan bahwa masyarakat di wilayah tersebut telah membayar mahal atas serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, namun menyalahkan Israel atas serangan yang terjadi selanjutnya. Kami mengkritik Hamas karena mungkin sejauh ini tidak mencapai gencatan senjata, atau karena tidak mampu mendukung masyarakat dengan makanan dan tempat tinggal yang cukup. Namun kami tidak akan pernah menyalahkan mereka karena menentang pendudukan, katanya. Demikian Lensa Dunia Islam hari ini. Saya Lailatul Mukarramah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.